Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Arif Indra Hasan Harahap dari KPID semester 4, NIM 0101203108, yang akan mempresentasikan UAS mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'i LCMA. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah deskripsikan pengertian hadis tematik dan jelaskan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Oke, baik. Secara bahasa, hadis tematik adalah maudhu'i. Secara istilah, hadis tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah belah dalam kitab-kitab hadis menjadi satu tema yang disusun berdasarkan pemahaman dengan penjelasan dan pengajian masalah tertentu. Ada 8 langkah penyusunan hadis maudhu'i. Yang pertama adalah menentukan tema atau permasalahan. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis terkait. Yang ketiga, melakukan kategorisasi hadis. Yang keempat, melakukan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, membandingkan syarah hadis terkait. Yang kedelapan, menyusun hasil penelitian. Yang kedua, kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Yang pertama itu tidak menipu pembeli atau jujur. Kemudian adanya kesepakatan antara keduanya, tidak boleh memaksa antara keduanya. Kemudian yang ketiga, tidak menjual barang-barang yang haram. Yang keempat, sopan santun kepada pembeli. Kemudian yang terakhir, murah senyum dan sangat beradab. 4 hadis pendukung, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima, wa in kadzaba wa katama muhaqqat barakahu bainihha. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar atau memilih selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan apa adanya, keduanya akan diberi berkah dalam jual belinya. Namun, apabila mereka berdusta dan menyembunyikan, akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Kemudian innamal bai'u an taradi. Hanyalah jual beli itu sah apabila saling ridho di antara keduanya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis yang ketiga, innallaha harrama bai'al maitah wal khamri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan berhala. Kemudian hadis yang terakhir, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang berbuat kecurangan kepada kami, dia bukan dari golongan kami, dan makar seperti penipuan itu di neraka. Hadis sahih, hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian yang ketiga, mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik. Dan Islam dikerangkeng dengan hanya sebatas ibadah, moda dan moral. Ini bukan hal baru. Jelaskan menurut perspektif saudara. Baik, Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur semua lini kehidupan masyarakat termasuk politik. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah dengan menaklukkan Romawi dan Persia. Hadits yang berbunyi, jika kita melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, bisa ditafsirkan merubah dengan tanda tangan. Tanda tangan kita akan berlaku jika kita mempunyai jabatan yang kekuasaan politik sehingga kita bisa menyetujui dan membuat peraturan secara undang-undang dengan kekuatan yang kita miliki. Kemudian 4, tuliskan hadits lengkap, terjemahan dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. A. Setiap kamu adalah pemimpin. B. Setiap kamu pergi musyafir, pilihlah salah satu di antara kamu sebagai amir atau pemimpin. C. Siapa yang curang tidak termasuk bagian kami. D. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Dan E.
Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. An Abdillahi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul. Falimamu ra'i wa huwa mas'ul, wal rajulu ra'i ala ahlihi wa huwa mas'ul, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah, wal 'abdu ra'i ala mala sayyidi wa huwa mas'ul. Ala fa kullukum ra'i wa kullukum mas'ul. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maksud dari hadis di atas adalah memberikan manusia pelajaran tentang tanggung jawab tentang diri sendiri dan tanggung jawab tentang orang yang akan dipimpin. Karena kita akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Adab safar atau mengangkat amir, pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatu fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika kita melakukan safar, maka angkatlah seseorang menjadi pemimpin agar kita lebih terjadi secara jasmania ataupun ruhania. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pemimpin yaitu hendaklah dia yang bisa menata emosinya, bijak dan memiliki jiwa kepemimpinan yang melekat kuat dalam dirinya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan kami. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah mengajarkan manusia untuk tidak berbuat curang karena itu sama saja dengan menzalimi orang lain. Hal ini sangat dilarang dengan ancaman bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis tersebut menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu tidak menzalimi orang lain dengan cara menipunya. 3 tanda orang munafik. Ciri-ciri munafik ini ada 3 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafiki thalathu idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik 3, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercayai mengkhianati. Hadis tersebut memberikan pesan kepada kita bahwasanya ciri orang munafik ada 3 sesuai yang tertera pada hadis tersebut. Maka dihimbau dan diharapkan kepada kita semua untuk menyingkirkan sejauh-jauhnya ketiga sifat tersebut. Kalau kita tidak ingin dicap sebagai orang munafik jika ditinjau dari hadis tersebut. Man ra'a minkum munkaran falaysa munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ta'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika belum mampu maka dengan lisannya. Jika belum mampu juga maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Ashabus Sunan. Hadis tersebut memberikan pesan kepada kita agar kita selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan apapun kondisi kita. Jika kita memiliki jabatan maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan jabatan kita. Apabila kita memiliki kefasihan dalam berbicara dan omongan kita masih ditaati orang lain, maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan kita. Apabila kita tidak mampu melakukan kedua hal tersebut, maka condongkan hati kita untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari UAS mata kuliah hadits tematik dakwah dan komunikasi. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.